Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Hari ini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 3, bersatu kita teguh, muatan pelajaran IPA. Manfaat adaptasi makhluk hidup bagi manusia dan lingkungan. Manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Kamu lihat di sini ada gambar lidah buaya. Lidah buaya memiliki habitat di darat dan mampu bertahan di lingkungan yang kering. Lidah buaya dapat menyerap polusi udara di sekitarnya. Daging lidah buaya sering dimanfaatkan oleh manusia seperti untuk penyembuhan luka luar. Tumbuhan bakau. Tumbuhan bakau hidup di pantai. Tumbuhan bakau memiliki akar tunjang yang berfungsi untuk menahan tumbuhan dari terjangan ombak. Tumbuhan bakau juga berguna untuk mengatasi abrasi di daerah pantai. Abrasi adalah pengikisan tanah oleh gelombang laut. Di sini ada gambar tumbuhan beluntas. Beluntas adalah tumbuhan semak. Tumbuhan ini bercabang banyak, berusuk halus, dan berbulu banyak. Beluntas dapat hidup di daerah kering, tanah keras, dan berbatu. Tingginya bisa mencapai 3 meter. Dengan habitat dan ciri fisiknya tersebut, beluntas banyak dimanfaatkan sebagai tanaman pagar. Banyak rumah-rumah menggunakan beluntas sebagai apotik hidup. Manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. 1, yaitu sebagai bahan makanan. Biasanya, bagian tumbuhan yang digunakan sebagai bahan makanan ada pada batangnya, daunnya, bunga, buah, dan bahkan bijinya. Itu bisa digunakan sebagai bahan makanan. Yang kedua, yaitu sebagai bahan sandang. Kita tahu bahwa serat kapas itu dapat dimanfaatkan untuk membuat kain katun. Yang ketiga adalah sebagai bahan bangunan. Kayu dari pohon jati, pohon kelapa, atau pohon meranti dimanfaatkan untuk bahan bangunan. Manfaat yang keempat yaitu sebagai bahan obat. Contohnya jahe untuk mengobati batuk, daun kumis kucing untuk mengobati ginjal, dan juga daun jambu biji digunakan untuk mengobati diare. Yang kelima yaitu sebagai bahan baku industri. Contohnya getah karet untuk pembuatan ban, getah pinus untuk industri cat, kayu pinus untuk industri kertas, kelapa sawit untuk industri minyak goreng. Yang keenam adalah sebagai bahan pewarna alami. Contohnya adalah sawi dan pandan untuk warna hijau, wortel untuk warna jingga, sedangkan kunyit digunakan untuk pewarna kuning. Manfaat yang ketujuh adalah untuk menjaga kualitas air. Contohnya tanaman bako menjadi penyaring alami dari air laut menjadi air tawar. Setelah kita tahu manfaat dari tumbuhan, sekarang manfaat hewan bagi manusia. Di sini ada contoh hewan cacing. Cacing menghasilkan kotoran yang dapat membuat tanah menjadi subur. Gerakan cacing di dalam tanah juga membuat tanah menjadi berpori. Tanah yang berpori membuat tanah mampu menyerap air dan nutrisi, sehingga tanaman yang hidup di tanah tersebut menjadi subur.
Domba. Domba merupakan hewan yang memiliki ciri khusus berupa rambut yang tebal. Di sini berfungsi untuk menghangatkan tubuh. Rambut domba juga dapat dimanfaatkan manusia sebagai bahan pembuat kain wol. Keong sawah atau tutut biasanya hidup di daerah perairan dangkal yang berdasar lumpur. Keong sawah banyak hidup di sawah. Keong sawah juga berguna untuk membersihkan lumut di kolam ikan. Keong membersihkan lumut atau rumput yang biasanya tumbuh mengambang di atas air. Manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama yaitu sebagai bahan pangan. Misal digunakan yaitu ambil dagingnya, telur atau susu. Yang kedua sebagai bahan sandang. Contohnya yaitu tadi pada domba untuk pembuatan kain wol. Ulat sutra, juga pompong ulat sutra digunakan untuk kain sutra. Yang ketiga yaitu sebagai penghasil bahan kerajinan. Contohnya kulit sapi atau kerbau bisa digunakan untuk pembuatan wayang kulit. Selain itu, bulu angsa juga dimanfaatkan untuk membuat kop badminton. Pelestarian tumbuhan dan hewan berdasarkan lingkungan hidupnya. Di sini ada contoh adalah bunga padma raksasa atau rafflesia. Tumbuhan ini itu tumbuhan langka sehingga pemerintah itu perlu untuk melindungi dan melestarikan tumbuhan tersebut. Di sini orang utan. Saat ini ancaman kelangsungan hidup orang utan mencakup berubahnya fungsi hutan. Oleh karena itu, WWF dan Indonesia itu dengan pemerintah mengembangkan rencana tata ruang ekosistem sebagai upaya pengembalian hutan sebagai habitat orang hutan. Karena orang hutan itu harus diselamatkan dan dilindungi dan juga memanfaatkan tempat penangkaran khusus untuk melindungi orang hutan. Gajah Sumatera. Gajah Sumatera juga termasuk hewan langka. Jumlahnya semakin menurun. Oleh karena itu, pemerintah harus melindungi dan kita semua juga harus melindungi gajah Sumatera. Pemerintah menetapkan beberapa wilayah sebagai pusat konservasi gajah Sumatera. Dan sekarang untuk tugas hari ini, pilihlah salah satu tumbuhan atau hewan yang menurutmu perlu dilestarikan. Buatlah sebuah poster untuk mengajak seluruh warga sekolah untuk melestarikan tumbuhan atau hewan tersebut. Postermu harus memuat salah satu atau bisa dua-duanya tumbuhan dan hewan dengan habitat dan manfaatnya. Jangan lupa kalimat ajakan serta gambar yang menarik dan jelas. Nanti kamu buat posternya di buku gambar dan juga buatlah semenarik mungkin. Di sini Bu Guru ada beberapa contoh poster yang berkaitan untuk pelestarian hewan dan tumbuhan. Kamu boleh buat sendiri, buatlah poster yang semenarik mungkin dan menurut kreativitasmu. Itu saja yang dapat Bu Guru sampaikan untuk pembelajaran IPA pada hari ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Purotun Channel. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.